Meskipun tantangan besar ada di depan mata, Indonesia memiliki beberapa langkah strategis untuk mengurangi dampak resesi jika memang terjadi pada 2025. Salah satu hal yang sangat penting adalah diversifikasi ekonomi. Ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, seperti komoditas atau ekspor manufaktur, memang berisiko, terutama jika permintaan global menurun. Oleh karena itu, pengembangan sektor-sektor baru seperti teknologi hijau, industri kreatif, dan ekonomi berbasis digital bisa menjadi solusi untuk menciptakan lapangan kerja dan menambah sumber pendapatan negara. Selain itu, stabilitas fiskal juga harus menjadi perhatian utama. Pemerintah perlu mempersiapkan anggaran yang efisien dan tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri yang bisa meningkatkan beban negara, terutama ketika kondisi ekonomi global tidak stabil. Kebijakan pro-investasi juga bisa mengundang investor untuk menanamkan modal di Indonesia, meskipun dengan tantangan global yang ada. Namun, jangan lupakan juga pentingnya meningkatkan daya beli masyarakat, yang selama ini menjadi penopang perekonomian domestik. Program-program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan langsung tunai atau subsidi bagi sektor-sektor yang rentan, bisa mengurangi dampak dari penurunan daya beli. Selain itu, sektor informal yang selama ini memiliki peran besar dalam perekonomian juga harus diperhatikan, agar mereka tidak terpinggirkan dalam upaya pemulihan ekonomi. Berkaca dari krisis ekonomi sebelumnya, Indonesia telah menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dan bangkit. Namun, tantangan besar tetap ada, dan hanya dengan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat Indonesia dapat memitigasi dampak resesi yang mungkin terjadi. Saat ini, penting bagi semua pihak untuk fokus pada upaya memperkuat sektor-sektor yang lebih tahan banting dan mendorong kebijakan yang memperkuat ketahanan ekonomi negara di masa depan. Apakah kalian tidak merasakan kesulitan ekonomi yang signifikan sekarang? Pertanyaan ini sering muncul di tengah berbagai diskusi tentang keadaan perekonomian Indonesia yang kian tidak menentu. Masyarakat di banyak daerah merasa dampak langsung dari inflasi yang terus meningkat, harga barang pokok yang melonjak, serta daya beli yang semakin tergerus. Ketimpangan ekonomi yang semakin tajam juga dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berada di kelas menengah, yang selama ini menjadi pendorong utama ekonomi domestik. Secara makro, Indonesia mungkin masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif. Namun di level mikro, banyak keluarga yang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rata-rata harga barang-barang pokok seperti sembako, bensin, dan kebutuhan lainnya terus naik, sementara penghasilan tidak mengalami kenaikan yang setara. Situasi ini tentu saja mengarah pada peningkatan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa pemulihan ekonomi setelah pandemi belum dirasakan secara merata. Jika menengok pada kondisi ekonomi dunia yang belum sepenuhnya pulih dari dampak krisis global, Indonesia juga harus menghadapi kenyataan bahwa banyak faktor eksternal yang mempengaruhi stabilitas ekonomi. Kenaikan harga bahan bakar dan energi global, perang dagang antar negara besar, serta ketegangan geopolitik di beberapa wilayah dunia memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang sebagian besar bergantung pada ekspor. Selain itu, ketergantungan pada sektor tertentu, seperti bahan baku atau komoditas, membuat Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Untuk sebagian besar masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah, sulit untuk merasa optimis ketika daya beli terus menurun, sementara biaya hidup justru terus naik. Namun, meskipun banyak kesulitan yang dirasakan, ada juga harapan yang datang dari sektor-sektor yang mampu bertahan dan berkembang, seperti sektor digital dan ekonomi kreatif. Tetapi, perlu waktu dan upaya lebih untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini akan sangat bergantung pada kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka-angka di atas kertas. Menjaga ketahanan ekonomi Indonesia menjelang 2025 juga memerlukan perhatian terhadap inflasi dan stabilitas harga barang, yang dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi, jika tidak dikendalikan, dapat menyebabkan penurunan standar hidup dan memperburuk kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang hati-hati dan pengawasan terhadap sektor-sektor yang berpotensi menyebabkan lonjakan harga, seperti bahan pangan dan energi, menjadi sangat penting. Di sisi lain,
sektor digital dan teknologi informasi dapat menjadi penyelamat ekonomi Indonesia dalam menghadapi potensi resesi. Dengan populasi muda yang besar dan terus berkembangnya infrastruktur digital, sektor ini memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan inovasi yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Terlebih lagi, e-commerce, fintech, dan teknologi finansial semakin berkembang pesat dan memiliki peluang untuk berkontribusi secara signifikan terhadap PDB Indonesia. Pemerintah juga perlu melanjutkan upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan dan keterampilan agar siap dengan perubahan yang cepat dalam dunia kerja. Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan akan membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan adaptif terhadap perubahan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kekuatan Indonesia dalam menghadapi resesi juga terletak pada keberagaman sumber daya alamnya. Jika dikelola dengan baik dan didorong dengan kebijakan yang mendukung keberlanjutan, sektor sumber daya alam Indonesia bisa tetap menjadi andalan tanpa mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang. Keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana akan menjadi salah satu kunci untuk menghindari krisis yang lebih dalam. Secara keseluruhan, meski resesi global adalah ancaman yang harus diwaspadai, Indonesia memiliki potensi untuk bertahan dan bahkan berkembang, asalkan ada kebijakan yang tepat, kolaborasi yang erat, dan perencanaan jangka panjang yang matang. Orang kecil semakin terjepit, dan ini menjadi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Di tengah kondisi perekonomian yang sulit, kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah dan menengah merasa semakin terhimpit. Mereka yang bekerja di sektor informal, petani kecil, pedagang kaki lima, atau buruh harian, kini menghadapi beban yang semakin berat. Kenaikan harga bahan pokok, biaya pendidikan, kesehatan, dan transportasi membuat banyak dari mereka berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di beberapa daerah, banyak keluarga yang harus memutar otak untuk bisa bertahan hidup. Di tengah meningkatnya harga-harga kebutuhan sehari-hari, penghasilan yang tetap atau bahkan menurun membuat banyak orang terpaksa mengurangi pengeluaran. Makan 3 kali sehari menjadi sebuah kemewahan, apalagi untuk keluarga yang memiliki anak-anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan. Tidak jarang, orang tua harus memilih antara membeli makanan atau membayar biaya sekolah anak-anak mereka. Ini adalah dilema yang semakin sering terjadi. Pekerjaan yang dulunya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kini tidak lagi mampu menjaga keseimbangan finansial keluarga. Bahkan di tengah upaya pemerintah untuk memberikan bantuan sosial dan subsidi, masih banyak orang yang merasa bantuan tersebut tidak cukup untuk mengatasi lonjakan harga. Program-program tersebut, meskipun membantu, belum sepenuhnya dapat menjangkau semua orang yang membutuhkan, terutama mereka yang berada di daerah-daerah terpencil atau mereka yang tidak terdaftar dalam sistem. Para pengusaha kecil juga semakin terjepit. Biaya operasional yang semakin tinggi, ditambah dengan permintaan yang tidak stabil, membuat mereka harus berjuang ekstra untuk bertahan. Banyak yang harus menutup usaha, sementara yang masih bertahan seringkali harus memangkas jumlah karyawan atau mengurangi jam kerja untuk menghemat biaya. Namun, meskipun di tengah kesulitan ini, masyarakat yang terhimpit juga menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Mereka terus berusaha mencari cara untuk bertahan hidup, bahkan jika itu berarti bekerja lebih keras atau mencari peluang di sektor informal yang tidak pasti. Di balik segala tantangan ini, ada semangat untuk tetap bertahan, meskipun keadaan tidak pernah semudah yang diharapkan. Pada akhirnya, solusi untuk masalah ini tidak bisa hanya datang dari satu pihak saja. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bersatu untuk menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil, serta memberikan akses yang lebih besar kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi. Tanpa adanya langkah konkret yang sistematis, masyarakat yang terjepit ini akan semakin kesulitan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Buruh lepas dan pekerjaan kasar memang semakin sulit ditemukan, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang. Banyak orang yang selama ini mengandalkan pekerjaan kasar atau pekerjaan lepas sebagai sumber penghidupan, mulai merasakan dampak besar dari penurunan daya beli dan terbatasnya lapangan kerja. Pekerjaan kasar yang dulu banyak diminati karena mudah diakses dan tidak memerlukan pendidikan formal tinggi, kini semakin sulit dijangkau. Di satu sisi, pekerjaan kasar seperti buruh bangunan,
tukang, atau pekerja pabrik seringkali dipengaruhi oleh perubahan kebijakan ekonomi dan kebutuhan industri. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sektor yang bergantung pada tenaga kerja kasar mulai mengalami penurunan permintaan akibat transisi ke otomatisasi dan robotisasi. Banyak pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan tenaga manusia, kini digantikan oleh mesin atau teknologi canggih. Hal ini menyebabkan sejumlah besar pekerja kasar kehilangan pekerjaan atau kesulitan mencari pekerjaan baru yang serupa. Sementara itu, untuk buruh lepas, meskipun ada peluang di sektor informal, seperti menjadi sopir ojek online, kurir, atau pekerja lepas di berbagai platform digital, persaingan di sektor-sektor ini juga semakin ketat. Banyak pekerja lepas yang kesulitan mendapatkan upah yang layak, apalagi ketika biaya hidup semakin tinggi dan kebutuhan sehari-hari terus meningkat. Selain itu, sektor buruh lepas seringkali menghadapi masalah terkait ketidakpastian pekerjaan dan jaminan sosial. Pekerja lepas tidak mendapatkan perlindungan seperti pekerja formal, yang membuat mereka rentan terhadap risiko finansial dan kesehatan. Ketidakstabilan dalam sektor pekerjaan ini juga sangat terasa di kalangan pekerja yang mengandalkan pekerjaan harian atau buruh musiman. Pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, atau pekerjaan rumah tangga yang umumnya lebih mudah diakses oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah, kini juga mulai langka. Pekerjaan musiman yang dulunya cukup menjanjikan, seperti panen padi atau proyek-proyek konstruksi jangka pendek, kini berkurang karena minimnya proyek-proyek pembangunan atau karena perubahan iklim yang memengaruhi hasil pertanian. Banyak pekerja kasar atau buruh lepas yang kini merasa terjebak dalam kondisi ini. Pekerjaan yang tersedia seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara persaingan untuk pekerjaan yang lebih baik semakin ketat. Hal ini juga berimbas pada kualitas hidup mereka, di mana banyak dari mereka yang tidak memiliki akses ke jaminan kesehatan, pensiun, atau tunjangan sosial lainnya. Selain itu, dengan gaji yang semakin kecil dan biaya hidup yang terus meningkat, banyak buruh lepas dan pekerja kasar yang merasa kesulitan untuk menabung atau merencanakan masa depan. Di sisi lain, meskipun ada kesulitan, beberapa orang berusaha beradaptasi dengan mempelajari keterampilan baru atau mencari peluang di sektor yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi. Misalnya, ada pekerja lepas yang mulai beralih menjadi pekerja digital, seperti pengemudi online yang mulai beralih menjadi pembuat konten atau pekerja kreatif di media sosial. Walaupun membutuhkan waktu dan usaha, perubahan ini membuka peluang baru bagi mereka yang siap beradaptasi dengan tren yang berkembang. Namun, bagi banyak buruh lepas dan pekerja kasar yang kurang terdidik atau tidak memiliki keterampilan digital, tantangan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tetap sangat besar. Mereka membutuhkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan akses ke pekerjaan yang lebih stabil, serta jaminan sosial yang lebih baik. Mengingat pentingnya sektor ini dalam perekonomian, sudah saatnya untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka, agar tidak semakin banyak yang terjebak dalam kemiskinan dan kesulitan hidup. Susah mencari kerja menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak orang, terutama di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Lapangan pekerjaan semakin terbatas, sementara jumlah pencari kerja terus meningkat. Banyak lulusan baru yang merasa terjebak dalam persaingan yang ketat, di mana pengalaman kerja menjadi syarat utama yang sulit mereka penuhi. Akibatnya, mereka terpaksa menerima pekerjaan dengan gaji yang jauh dari harapan, atau bahkan terjebak dalam pekerjaan informal yang tidak menjamin kestabilan jangka